Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan meresentasikan hasil final project kami, yaitu prototipe aplikasi yang bernama iTrash. Sebelumnya, perkenalkan saya Ade Prasetyo dengan NIM 19112606 sebagai ketua kelompok. Di sini, jobdesk saya dalam pembuatan prototipe aplikasi iTrash ini adalah membuat menu transaksi, yaitu menu untuk melakukan proses transaksi dari mulai schedule sampai proses transaksi selesai. Perkenalkan, nama saya Renaldi Adiansyah dengan NIM 19112649. Saya yang mengerjakan bagian sign in dan sign up. Perkenalkan, nama saya Joseph Emanuel Wijaya dengan NIM 19112627. Jobdesk saya dalam pengerjaan mockup IMK ini adalah mendesain tampilan dari laporan iTrash yang digunakan untuk menampilkan data dari sampah-sampah yang telah disetorkan dalam waktu 1 bulan maupun tahunan. Perkenalkan, nama saya Ramadan Bima Saputra dari kelas Informatika 1 dengan NIM 19112598. Jobdesk saya di mockup IMK ini yaitu pada bagian menu tampilan shop iTrash yang terdiri dari tampilan main menu, tampilan keranjang, tampilan checkout, tampilan konfirmasi pembayaran, tampilan daftar transaksi berlangsung dan selesai, dan juga tampilan konfirmasi barang. Nama saya Erika Yusita Putri dengan NIM 19112633. Jobdesk saya saat pembuatan aplikasi iTrash ini adalah wallet or dompet, yang dimana bisa melakukan pembayaran, transfer, top up, metode pembayaran, dan sebagainya, sehingga mempermudah perhitungan iTrash dan membantu pengguna iTrash dalam melakukan pembayaran atau perhitungan dalam iTrash. Produk iTrash ini dibuat karena semakin banyaknya sampah yang menumpuk di mana-mana, terutama sampah rumah tangga yang dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, karena cara membuang sampah yang tidak tepat seperti membuang sampah di sungai. Terkadang juga pembakaran sampah yang dapat menyebabkan polusi udara, sehingga dibuatlah aplikasi iTrash ini. iTrash adalah aplikasi berbasis mobile yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional bank sampah. iTrash memiliki fitur yaitu manajemen kategori dan harga sampah, manajemen nasabah, manajemen transaksi, e-report, dan statistik yang informatif, fitur jemput sampah, toko online hasil daur ulang sampah, dan juga e-wallet yang bisa digunakan untuk pembayaran online. Dengan langganan pembuangan sampah yang diambil saat ini memiliki masalah yaitu membayar di setiap bulannya dan juga pengambilan sampah yang tidak dapat sewaktu-waktu diambil. Namun dengan iTrash ini pelanggan dapat menyetorkan sampah dengan jadwal sesuai permintaan pelanggan, dan juga untuk biaya pengambilan biaya sampah ini gratis, bahkan dapat mendapatkan saldo tambahan dari sisa penjualan sampah. Dan tidak hanya itu, kita dapat membeli barang dari hasil daur ulang sampah yang tentunya dengan harga terjangkau, dan ada fitur e-wallet atau dompet yang saldonya dapat ditransfer ke dalam rekening Anda. iTrash ini memiliki warna utama yaitu hijau yang melambangkan sumber kehidupan dan juga kesegaran, yang berarti bahwa aplikasi ini dapat membantu mengurangi sampah dengan memanfaatkan kembali sampah yang menjadi barang berguna baru, sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem alam. Oke, di sini saya akan mencoba mendemokan aplikasi yang kita buat. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini adalah halaman splash screen-nya, kemudian langsung masuk menuju ke halaman login. Di sini apabila kita sudah punya akun bisa langsung memasukkan email dan password kemudian login. Namun apabila ingin mendaftarkan atau pengguna baru langsung kita klik sign up di sini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone, kemudian
akan mengirim SMS ke nomor handphone tersebut, kemudian kita disuruh untuk memasukkan kode OTP dari pesan yang sudah kita dapat. Kemudian langsung saja kita klik lanjut. Nah, di sini kita dapat mengisikan nama, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan juga disuruh untuk mengupload foto. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan alamat lengkap serta memastikan bahwa titik pada alamat kita sudah tepat. Kemudian langsung saja kita sign up. Nah, di sini adalah menu utama dari aplikasi ini. Menu ini berada di menu transaction. Nah, menu transaction ini digunakan untuk transaksi apabila kita ingin menyetorkan sampah. Di sini ada dua menu pilihan, yaitu jemput sekarang dan request. Untuk jemput sekarang akan langsung didatangi oleh petugas pengambil sampah. Kemudian apabila request, kita dapat request untuk tanggalnya serta jamnya, jam berapa. Mungkin langsung saja kita coba request. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan tanggal, kemudian jam, kemudian catatan untuk petugas. Langsung saja kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jenis sampah yang kita punya, kemudian beratnya, kemudian kita tambah. Nah, di sini kita sedang menunggu untuk mencari petugas yang siap. Kemudian setelah mendapatkan petugasnya, kita akan menunggu petugas itu sampai di rumah kita. Kemudian kita konfirmasi. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan oleh petugas. Apabila berat yang kita inputkan ternyata lebih kurang, maka akan dikurangi oleh petugas, dan apabila lebih akan ditambahkan oleh petugas. Nah, di sini kita dapat laporannya, kemudian kita juga dapat memberikan rating kepada petugas tersebut. Langsung kita submit. Nah, menuju kembali ke halaman utamanya. Di sini juga ada beberapa menu di bawah. Yang pertama yaitu menu laporan. Nah, di sini adalah menu untuk melihat laporan sampah yang pernah kita setorkan. Di sini ada laporan untuk yang tahun lalu. Kemudian kita juga dapat memilih misalkan laporan tipe sampah organik saja. Nah, di sini adalah laporan untuk sampah organik. Kemudian kita dapat memilih yang lain, misalnya laporan sampah kertas, penjualan sampah kertas, dan juga yang terakhir adalah plastik. Nah, di sini juga ada menu toko daur ulang yang dapat kita beli. Mungkin langsung saja kita coba untuk beli. Dapat kita klik di sini. Kita disuruh mengisikan jumlah yang ingin kita beli. Kemudian kita klik beli, otomatis masuk ke keranjang. Kemudian di sini adalah rincian dari harga yang harus kita bayarkan. Kemudian langsung saja kita pilih pembayaran. Nah, di sini kita diminta untuk memilih metode pembayaran yang digunakan. Mungkin langsung saja kita bayar. Nah, apabila sudah kita bayar, maka akan menunggu barang akan dikirimkan. Kemudian apabila kita konfirmasi barang sudah sampai, langsung saja kita konfirmasi dan kembali ke menu utama. Kemudian di sini juga ada menu e-wallet. Menu e-wallet ini dapat mengisi saldo, kemudian dapat juga mentransfer saldo yang kita miliki ke rekening kita. Misal kita isi saldo. Nah, di sini kita dapat mengisi saldo dari beberapa bank. Kemudian misal kita mentransfer ke rekening kita, juga kita dapat mentransfer ke beberapa rekening bank. Kemudian di sini juga kita dapat membeli atau membayar kebutuhan sehari-hari. Misal kita dapat membeli pulsa. Kemudian menu yang terakhir adalah menu profile. Di sini kita dapat melihat profil lengkap kita. Kemudian di sini juga kita dapat keluar atau logout. Apakah Anda yakin untuk keluar? Ya.
kemudian kembali ke menu login. Nah, selanjutnya adalah bukti bahwa kita telah melakukan usability testing. Selanjutnya adalah temuan dan perbaikan yang didapat saat melakukan usability testing. Yang pertama yaitu perubahan warna yang semula memilih warna hitam putih menjadi warna hijau. Kemudian yang kedua adalah perubahan di ikonnya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan di menu utama atau di tampilannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.